Libur panjang akhir pekan, jalur Gadok menuju Puncak Bogor macet 2 km lebih. Dua tersangka provokator penjarahan rumah Ahmad Sahroni merupakan pasangan suami istri. Tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta ternyata tak kalah fantastis dari DPR, yaitu mencapai 70 juta rupiah per orang. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Camar Haenda. Inilah seputar Anyus Siang. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad, arus lalu lintas di jalur menuju kawasan wisata Puncak Bogor kembali macet pagi hari tadi. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak Bogor terjebak kemacetan panjang di Simpang Gadok Ciawi. Ribuan kendaraan mengantre saat memasuki jalur wisata. Sebagian besar kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal Jakarta. Libur panjang kali ini kembali dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke sejumlah lokasi di wisata Bogor. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor menerapkan skema ganjil genap dan satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Kepadatan arus kendaraan diperkirakan terus terjadi hingga sore nanti. Sementara itu kepadatan arus kendaraan juga terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung mengular cukup panjang. Kepadatan terutama terjadi di kilometer 82 sekitar Jatiluhur. Sementara itu di arah sebaliknya relatif lancar. Selain pemudik, arus kendaraan juga didominasi oleh pengendara yang ingin berlibur ke arah Bandung dan juga sekitarnya. Meski berjalan merayap, tidak terjadi macet total. Dan pemirsa, untuk melihat situasi terkini di Simpang Gadok sudah ada Wildan Hidayat di sana. Wildan, apakah masih terjadi kemacetan panjang pada siang hari ini? Ya baik, pemirsa, bahwa saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok seperti terlihat di belakang saya masih terlihat adanya antrian dari mulai exit tol Ciawi hingga ke Puncak Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah sebelumnya memang sejak pukul 8 pagi tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Dan selain rekayasa lalu lintas satu arah juga diberlakukan tadi ganjil genap sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan diberlakukan juga rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta satu arah dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan hingga pada siang hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih terlihat dari monitor kita bahwa masih mengular dari arah Jakarta menuju Puncak dengan satu arah. Dan untuk diketahui juga bahwa saat ini kondisi di kawasan Simpang Gadok masih panas cuacanya. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Wildan melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita akan ke informasi selanjutnya pemirsa. Selain Puncak Bogor, kebun binatang Ragunan di Jakarta Selatan juga menjadi favorit warga untuk mengisi liburan. Kondisi Jakarta sudah kondusif, membuat warga tidak lagi was-was bepergian dan juga liburan. Dan berikut laporan Syahriza Zanski.
Akhir pekan panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad, Taman Marga Wisata Ragunan ini begitu ramai oleh para pengunjung. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, pemirsa, mayoritas merupakan kalangan keluarga yang membawa anak-anak mereka. Di mana di Taman Marga Wisata Ragunan ini tidak hanya soal hiburan ya pemirsa, karena bisa menjadi sarana edukasi bagi para anak tentunya untuk bisa memperkenalkan beragam satwa tentunya. Dan ini tarifnya begitu murah pemirsa, yakni Rp4.000. Dan saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung pemirsa dengan salah satu pengunjung. Mas, dari jam berapa Mas hari ini Mas? Saya dari jam 9 pagi sih dari sini. Iya. Ada banyak sekali tempat wisata nih Mas. Kenapa milih di Ragunan Mas? Ya tempatnya terjangkau sih dari Pamulang. Saya tinggal di Pamulang kan. Jadi saya memilih kesini aja sama anak. Dari sisi kalangan di sini kan semua masuk nih, untuk anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua juga ya. Dan kenapa kita memilih destinasi Ragunan? Salah satunya untuk anak kecil itu baik ya, untuk edukasi, pengenalan tentang lingkungan, sisi perawatan ya paling dari hewan-hewannya mungkin lebih dilengkapi lagi sih itu. Ya pemirsa, lagi-lagi Taman Marga Wisata Ragunan menunjukkan bahwasanya bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan terlepas dari itu harganya juga tergolong murah, yakni hanya Rp4.000 saja untuk masuk. Dari Jakarta, Syahri Zansky, Raga Firdaus, Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, akibat korsleting listrik. Sebuah minibus terbakar di tol Jagorawi kilometer 3600 Ciracas, Jakarta Timur. Sempat terjadi ledakan dari dalam mobil, tapi beruntung 2 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Api dengan cepat melahap minibus yang sebelumnya tengah melintasi ruas jalan tol Jagorawi Ciracas, Jakarta Timur. Bahkan sempat terjadi sebuah ledakan dari dalam mobil hingga membuat kepanikan. Petugas Jasa Marga berupaya memadamkan si jago merah dengan alat pemadam api hingga petugas damkar tiba ke lokasi kejadian. Api pertama kali muncul dari bagian ban sebelah kanan dan setelah adanya korsleting listrik dari dalam mesin mobil. Sementara 2 penumpang yang merupakan pasutri selamat dan bisa menyelamatkan diri sebelum api membesar. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian, namun akibat kejadian tersebut sempat terjadi kemacetan panjang. Dua kebakaran terjadi di kawasan padat di ibu kota hingga membuat panik warga dan diduga akibat korsleting listrik. Sementara di Depok, Jawa Barat, pemirsa, 5 lapak mebel hangus dilalap si jago merah diduga disebabkan pemilik lupa mematikan kompor. Api dengan cepat membesar dan melalap sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk di Jalan Jeruk Purut, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga panik saat melihat api begitu cepat membesar dan segera bahu-membahu memanggil warga untuk keluar dari rumah dan menyelamatkan diri. 2 rumah dan 1 hunian kos-kosan sebanyak 6 kamar hangus terbakar akibat peristiwa ini. Diduga api dari korsleting listrik pada kipas angin di salah satu rumah warga. Kurang ono pemadam. Sementara dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, kebakaran terjadi dan melalap rumah berlantai 2 di Jalan Sako 2. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, menghanguskan bagian lantai 2 rumah. Akibat kebakaran, istri pemilik rumah terluka saat berusaha menyelamatkan diri. Api diduga pertama terlihat di bagian plafon lantai 2 rumah yang sehari-hari dijadikan tempat indekos. Kebakaran, guys. Tanah merah, guys. Kebakaran juga terjadi di Depok, Jawa Barat. 5 lapak mebel di Jalan Pertanian kawasan Tugu Macan ludes terbakar. Ini lapak ya, Bang? Hanya lapak ya? Lapak. Menurut saksi, kebakaran berawal dari salah satu lapak dan merembet ke lapak lainnya yang diduga akibat kompor yang lupa dimatikan. Tugas sempat kesulitan melakukan pemadaman lantaran banyak material mudah